Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian, pada kesempatan ini tanggal 30 Januari 2021, kami dari tim Siakadu Unila ingin berbagi pengetahuan tentang pengisian nilai di dalam Siakadu. Mungkin kalau nanti suatu saat agak berbeda, barangkali di sistemnya sudah ada perubahan-perubahan. Jadi tutorial ini dibuat berdasarkan kondisi pada tanggal 30 Januari 2021. Supaya agak luas maka bahasanya diperpanjang dan diperlebar tidak hanya fokus ke memasukkan nilai. Sepemahaman kami bahwa pengisian nilai di dalam Siakadu ini jadi nilai di dalam Siakadu ini dibedakan menjadi dua. Jadi nilai yang dapat di entry hanya satu kali per semester. Kemudian ada juga mata kuliah yang dapat dimasukkan ini beberapa kali per semester. Jadi ada mata kuliah yang hanya dapat di entry ini hanya satu kali dalam satu semester. Kemudian ada juga mata kuliah yang dapat di entry beberapa kali di dalam satu semester. Kalau pada umumnya satu mata kuliah hanya dapat di entry satu kali per semester, yaitu di akhir semester sesuai dengan jadwal pengisian nilai. Nah, tapi di samping itu ada juga mata kuliah yang dapat di entry ini beberapa kali per semester. Tidak disebutkan dapat di entry kapan saja tapi beberapa kali ini nanti sesuai dengan jadwal. Kalau yang satu kali per semester ini hanya satu kali yang beberapa kali ini bisa lebih dari satu, tapi tetap sesuai dengan jadwal. Nah, mata kuliah yang ini membedakannya di mana? Ini sebagai gambaran supaya nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengalami ada satu mata kuliah yang seharusnya dapat di entry tapi ternyata tidak dapat di entry, jadi
Ya ini eh, mata kuliah dengan jenis mata kuliah dan praktikum. Ya, jadi ini ada jenis mata kuliah, ya, dan di sini jenisnya adalah kuliah dan praktikum. Ya. Nah, mata kuliah yang seperti ini, maka mata kuliah ini hanya dapat di-entry satu kali per semester. Ya. Nah, kemudian ada mata kuliah yang dia masuk ke dalam kategori ya, di sini mata kuliah yang masuk ke dalam kategori seminar, skripsi, ya, tesis atau disertasi. Ya. Ya, ini perlu disampaikan ya. Jadi misalkan ada mata kuliah seminar usul, tetapi tidak dapat dimasukkan nilainya, padahal sudah waktunya mengisi nilai seminar misalkan. Nah, kadang-kadang penyebabnya adalah salah satunya karena mata kuliah seminar hasil misalkan, tetapi jenis mata kuliahnya masih kuliah dan praktikum. Ya. Ya, termasuk yang beberapa kali per semester ini, misalkan mata kuliah kerja praktek, ya, di diploma. Ya. Nah, tapi walaupun ini beberapa kali per semester, tetap sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika ada masalah di dalam pemasukan nilai ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat berkoordinasi dengan BAK. Ya. Ya, kemudian kita akan fokus ke mata kuliah yang di-entry satu kali per semester ini. Ya. Nah, pemasukan nilai ini kalau menurut saya ada dua cara ya. Jadi memasukkan nilai mata kuliah, ya, ini menurut saya ada dua cara, ya. Yang pertama adalah ini pemasukan nilai ini satu per satu, ya, secara manual, ya. Jadi setelah masuk ke menu pengisi nilai, kemudian nilai ini di entry satu-satu, ya. Kalau misalkan mahasiswanya ada 40 orang, ya berarti kita memasukkan nilainya ini ya sebanyak 40 kali. Ya. Nah, selain nilai di entry satu per satu, ini sebenarnya ada juga melalui unggah atau upload file Excel.
mungkin ya ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan ya. Kalau umumnya ya mungkin umumnya memasukkan nilai adalah dilakukan satu persatu ya. Nah nanti kita akan melihat dua-duanya ya, bisa juga dengan cara lain melalui file Excel ya. Nah kemudian entry nilai melalui file Excel ini menurut saya ini dibagi dua lagi ya. Yang pertama ini adalah hanya total nilai ya. Kemudian satunya melalui komposisi nilai ya. Jadi memasukkan nilai dengan unggah file Excel ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu hanya total nilainya ya. Kemudian yang kedua lengkap sesuai dengan komposisi nilai ya. Kalau total nilai berarti isinya ya hanya nilai akhir ya, misalkan 80 atau 73,12 68 dan sebagainya. Kemudian kalau komposisi nilai berarti di dalam file tersebut ada nilai kuis, ada nilai UTS, ada nilai UAS, ada nilai tugas dan lain-lain ya. Di samping nanti ada total nilainya. Ya, kalau disarankan ya, kalau kami menyarankan Bapak Ibu untuk memasukkan nilai menggunakan metode yang kedua ini. Ya, kenapa? Ya, saya kira kita sudah pasti punya file data nilai ya. Ya minimal ada NPM, ada nama, ada nilai akhir ya, ada nilai akhir dalam bentuk angka ya. Nah kemudian kalau dengan unggah atau upload file Excel ini prosesnya menjadi gampang ya. Jadi tinggal klik upload ya, prosesnya selesai. Jadi ya mungkin bisa dikatakan ya mungkin 1 menit ya, 1 menit memasukkan nilainya sudah selesai ya. Kalau memasukkan nilai satu persatu ya, kalau misalkan ada 40 orang mahasiswa satu kelas ya, satu orangnya butuh waktu berapa detik ya, misalkan 30 detik ya. Kalau 40 orang berarti sekitar 20 menit ya. Jadi disarankan untuk menggunakan file Excel. Nah kemudian disarankan juga untuk file Excel ini menggunakan yang komposisi nilai ya. Keuntungannya apa jika menggunakan komposisi nilai ya? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan ini di dalam suatu mata kuliah prosentasi ya, prosentasi tugasnya berapa persen, kemudian kuisnya berapa persen, itu dapat langsung dilihat di dalam Siakadu ya. Tidak perlu misalkan nanti jurusan mencari-cari berkas, ini berkas nilainya ada di mana ya, karena sudah langsung terlihat di dalam
Siakadu. Ya. Kalau misalkan dalam bentuk total nilai, ya. Ketika nanti dilihat rinciannya ini tugasnya berapa persen misalkan, maka harus membuka-buka dokumen, dicari lagi dokumennya ada di mana, ya, sehingga lebih mudah ketika mengunggah nilai itu yang dalam bentuk komposisi nilai. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, ya, kalau siakat ya di dalam siakat itu yang dimasukkan adalah huruf mutunya, ya. Sementara kalau di dalam siakadu ini yang di entry adalah nilai dalam bentuk angka, ya. Nah, kalau misalkan terjadi bahwa di dalam file Excel Bapak Ibu sekalian, misalkan mahasiswa mendapatkan nilai misalkan nilainya B+ ya, tapi ternyata di dalam siakat kok nilainya menjadi A misalkan, ya. Nah, ketika ada perubahan seperti itu, berarti file skala nilai yang Bapak Ibu gunakan itu berbeda dengan yang ada di dalam sistem siakadu. Ya. Sistem di dalam siakadu ini mengacu kepada peraturan akademik, jadi skala nilainya seperti ini, ya. Skala nilainya seperti ini, ya. Kalau ada perbedaan huruf mutu berarti karena adanya perbedaan skala, ya. Jadi skala nilai Bapak Ibu sekalian ini harus memperhatikan skala nilai yang ada di dalam sistem, ya. Kemudian ya skala nilai ini bisa berbeda-beda antara fakultas, ya. Ini nanti harus dilihat di ya kayaknya sih 1 ya. Jadi skala nilainya 1 ya, atau nanti ya bisa dilihat di akademik fakultas atau rektorat ya, skala nilainya seperti apa ya, atau nanti bisa dicek ya. Nah, berarti Bapak Ibu jangan lupa setelah diupload nilai ya paling tidak dilihat ya, dicek kembali apakah huruf mutu yang ada di dalam file Excel itu huruf mutunya sama dengan huruf mutu yang konversi dari angka ke dalam huruf mutu di dalam siakadu. Ya, jadi ini skala nilai ya. Nah, kemudian ya untuk proses mengunggah file Excel ya. Ya, mengunggah file Excel ini kata kuncinya adalah format file Excel
ini harus sesuai dengan template ya. Ini harus menjadi perhatian Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi untuk mengunggah ini ya, ini template-nya harus sesuai ya. Kalau yang untuk total nilai ini ya, kalau yang diupload hanya total nilai, jadi nanti formatnya seperti ini ya. Kolom A adalah nomor, kolom B adalah NPM, kolom C adalah nama, dan kolom D adalah nilai ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus diingat juga kalau tidak salah ya, bahwa angka nilai ya, angka nilai itu harus dalam bentuk kalau karena ini spreadsheet ya, itu dalam bentuk value ya, bukan dalam bentuk rumus ya. Tapi mungkin ini nanti saya cek kembali ya. Jadi angka nilai ya, ini harus dalam bentuk value ya, bukan dalam bentuk rumus ya. Kalau aslinya bahwa nilai ini kan misalkan 20% dari UAS, 15% dari kuis dan sebagainya. Nah, itu kan rumus ya. Nah, rumus itu kemudian harus dirubah menjadi value. Jadi kalau misalkan ada angka misalkan 83 misalkan ya. Jadi ya ini memang angka 23, bukan suatu rumus ya. Ini yang harus diperhatikan ya di dalam mengunggah file Excel ya. Nah, kemudian kalau untuk yang komposisi nilai ya, yang komposisi nilai ini formatnya akan berbeda-beda ya. Ya. Tergantung komposisi nilai yang dibuat oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya. Tapi intinya yang penting formatnya sesuai. Ya. Jadi nanti di dalam Syakadu ada download template. Nah, file Excel yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian itu template-nya harus sesuai ya. Nah, kemudian mungkin yang penting juga bahwa yang mau di-upload ini harus ada di sheet pertama ya. Ya, jadi di dalam file Excel-nya atau di dalam file spreadsheet-nya ya Bapak Ibu, ini sheet-nya boleh banyak ya. Tapi nanti sheet yang mau dibaca itu adalah sheet yang
yang pertama, jadi sheet yang paling kiri itu yang formatnya harus sesuai dengan template yang sudah diunduh dari Siakadu. Mungkin ini gambaran ringkasnya ya tentang bagaimana proses pengisian nilai di dalam Siakadu ya. Sebelum nanti kita akan mencoba mempraktekkan untuk mengupload file mengisi nilai di dalam Siakadu. Kita akan melanjutkan nanti beberapa saat kembali. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita tentang pemasukan nilai menggunakan cara unggah nilai atau upload ya. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa untuk memasukkan nilai dengan cara upload atau unggah nilai itu ada dua model ya. Model pertama yang diunggah itu hanya nilai nilai akhir ya, total nilai akhir. Kemudian model yang kedua adalah dengan prosentasi, ada rincian atau prosentasi dari nilai. Ya, untuk yang sekarang ini kita akan mencoba melihat bagaimana mengunggah nilai dengan hanya mengunggah total nilai. Nah, seperti sudah disampaikan tadi bahwa prinsip yang penting di sini adalah ada dua ya, template ini harus sesuai. Kemudian yang kedua, nilai ini biar tidak tumburan, mungkin saya sebutkan total nilai akhir ini dia berupa value ya, bukan rumus. Saya kira dua hal ini yang harus diperhatikan ya di dalam proses upload nilai ini. Untuk contoh, jadi misalkan saya punya nilai seperti ini, ya, ya ini sekedar contoh ya. Jadi bukan berarti nanti nilai kuliahnya seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Angka-angkanya juga sekedar untuk contoh. Saya punya sheet ya, sheet untuk nilai mahasiswa. Sebenarnya ini melalui proses yang cukup panjang ya. Jadi kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman yang menggunakan V-Class, jadi misalkan ada nilai dari V-Class ya, nanti diolah, digabung-gabung ya. Ya, sehingga saya punya daftar contoh nilai seperti ini ya. Di sini ada praktikum, ada tugas ya. Tugas ini ada tugas 0, tugas 1. Kemudian ada kuis, UAS, dan UTS. Ya, mungkin singkat cerita dengan berbagai macam rumus sudah didapatkan nilai akhir.
Ya, jadi ini adalah nilai akhir. Ya, di sini ada nilai akhir dan sudah ketemu huruf mutunya. Ya. Kemudian kalau dilihat tentu saja nilai akhir ini adalah menggunakan rumus, ya, menggunakan rumus. Nah, di dalam pembuatan spreadsheetnya juga sebaiknya nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman biasanya mungkin nilai akhir itu ada di ujung kanan, ya, ada di ujung kanan tabel, tapi ya sebaiknya sekarang ditaruhnya di sebelah kiri, ya. Yang ini pakai rumus, ya. Kemudian saya buat lagi di sebelahnya, ya, jadi ada kolom ini tinggal diisi sama dengan nilai akhir yang menggunakan rumus, ya. Nah, kenapa ada dua, ya? Karena nanti kita harus nilai akhir ini berupa value, bukan berupa rumus, ya. Tapi yang rumus ini jangan dihapus, ya, supaya nanti kalau ada perubahan maka kita tidak perlu membuat rumus lagi, ya. Ini adalah sheet yang aslinya dan sudah dirapikan dan sebagainya, misalkan, ya. Kemudian setelah selesai, ya, maka sheet ini kemudian disalin, ya. Jadi klik kanan, move or copy, ya. Di sini create a copy, kemudian ditaruhnya before sheet yang pertama, ya. Di dalam spreadsheet ini kan ada dua sheet, ya, ada gabung nilai, ada nilai V class, ya. Ini ditaruhnya sebelum sheet gabung nilai, ya. Kenapa? Karena nanti yang akan diproses di dalam software Syakadu itu adalah sheet yang pertama, ya. Jadi walaupun nanti di dalam spreadsheetnya ada banyak sheet, tidak menjadi masalah, ya. Ya, jadi ini sheet yang aslinya, ini ada sheet dari V-Class, kemudian ini sheet yang untuk Syakadu, mungkin saya rename saja di sini menjadi Syakadu, ya. Jadi ada sheet yang aslinya, ada sheet yang untuk diunggah ke dalam Syakadu. Nah, ini kita harus menyesuaikan format, ya. Jadi formatnya adalah nomor NPM, nama mahasiswa, dan nilai, ya. Jadi dan tidak perlu ada judul, ya, sehingga nanti, nah, kalau misalkan sekarang kita hapus judul, ya, saya delete, berarti delete row, ya, delete row. Ya, ini menjadi error seperti ini, ya. Nah, jadi sebelum kita hapus, ya, sebelum kita hapus ini kita rubah menjadi value, ya. Boleh semuanya, boleh hanya kolom nilai, ya. Jadi mungkin kita sesuaikan dulu. Ini, ya, saya buat baris baru, saja, ya. Insert row, ya. Ini no NPM, kemudian nama mahasiswa, kemudian nilai, ya. Kemudian nilai ini kita buat menjadi value, ya. Jadi di blok, di copy, ya, Ctrl C, kemudian saya klik kanan, paste
spesial. Nah, di sini ada value ya. Ya, sehingga kalau sekarang kita lihat ya, misalkan kalau yang aslinya ini adalah kolom D ini sama dengan E5, berarti sama dengan nilai akhir ya. Kalau di dalam sheet Syakadu ini ya memang nilainya ya. Nah, kalau sudah berupa nilai ya, maka ini walaupun dihapus ya, delete entire row ya, maka nilainya ini tidak berubah ya. Kalau biar yakin ya mungkin lebih baik semuanya ya barangkali ya. Jadi semua nilai ini dibuat menjadi value. Kita copy, Ctrl C, kemudian di paste value ya, klik kanan, paste spesial, kemudian value ya, sehingga ini sekarang dia merupakan nilai bukan satu rumus ya. Kemudian judulnya kita buang, delete row ya, ya, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian saya rekam ya. Selanjutnya kita dapat masuk ke sistem Syakadu. Ya, kemudian masuk ke dalam pilih mata kuliahnya ya. Kita cari ini kelas A ya. Kemudian nilai perkuliahan, pilih aksi, kemudian upload Excel ya. Ini ada kode OTP yang harus diisi dulu. Ini masuknya lewat SMS ya. Ya, kemudian ya, kita cari ini upload Excel ya. Cari filenya, sepertinya filenya ini kalau tidak salah. Kemudian upload ya, maka kita lihat di sini bahwa nilainya sudah masuk ya. Kalau mau dicek ini bisa dilihat dengan file Excelnya ya. Jadi di sini ada Frankenzo ini 1015
ya. Kalau nggak ada, misalkan sepuluh. Sembilan ini ya, ini misalkan ini ya, di sini ada Ali Akbar 1049 87,14 ya. Jadi ini ada Ali Akbar ya, nilainya 87,14. Kemudian di siakatnya ya, siakatnya ini ya, Ali Akbar 87,14. Jadi ini contoh ya. Ini ada yang double, ini berarti harusnya dihapus salah satu ya. Kalau urutan nomornya ini tidak perlu berurutan ya, yang penting NPM dan namanya sesuai, jadi tidak perlu berurutan. Dan jumlahnya juga tidak harus sama ya. Ini saya contohnya hanya 15 orang, padahal di KRS-nya ini ada 29 orang ya. Atau misalkan, nah ini mahasiswa yang salah kelas ya. Jadi kalau di file Excel-nya ada, tapi di KRS-nya ternyata tidak ada, ya cuma tidak masuk aja nilainya. Ya. Jadi ini contoh ya, bagaimana memasukkan nilai dengan menggunakan upload ya, file Excel, tapi yang diperhatikan hanya nilai akhir dalam bentuk angka ya. Seperti ini ya, mungkin diingatkan kembali. Jadi prinsipnya ini ya, template harus sesuai, kemudian nilai akhir ini bukan rumus ya, tapi value. Ya, prosesnya saya kira ya cepat ya dibandingkan dengan kita mengentry satu-satu. Ya, demikian untuk sementara Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagaimana mengunggah nilai Syakadu tapi hanya total nilai. Ya. Nanti nilai itu akan dikonversi menjadi huruf mutu. Setelah ini nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana mengunggah nilai dengan ada presentasi rincian nilai. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita dengan topik tentang mengunggah atau upload nilai, tapi di dalamnya ada komposisi atau presentasi dari nilai.
Jadi kita mulai dengan di Siakat ya. Kita pilih dulu mata kuliah dan kelasnya. Di dalam menu nilai perkuliahan, ini nilai perkuliahan ya. Kita dapat membuat ini ya, komposisi nilai ya. Kita pilih komposisi nilai ya. Ini saya sudah membuatkan contoh ya. Kalau ada yang mau ditambah, ini bisa klik tambah. Kemudian kalau ada yang mau dihapus atau diedit, ini dapat dilakukan ya. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kontrak kuliah ya. Kemudian ya, setelah komposisi nilai ini diisi ya, kita mengunduh atau mendownload template untuk nilai ya. Jadi kita masuk ke menu upload Excel ya. Dan di sini ada download template ya. Template nilai dengan komposisi. Nah, untuk template nilai dengan komposisi ini ya, tentu saja nanti Bapak Ibu jangan menyesuaikan dengan tutorial, tapi disesuaikan dengan file Excel masing-masing ya. Kita buka filenya. Ya, ini. Ya, jadi mungkin ini datanya saya buang saja ya, karena tidak digunakan. Yang kita gunakan hanya bentuk template-nya saja ya, karena kita sudah punya file sendiri. Ya, kemudian kita kembali ke file nilai yang kita miliki ya. Ini saya hapus dulu karena tidak digunakan ya. Jadi misalkan kita punya sheet nilai mahasiswa seperti ini ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita melanjutkan bahasan kita ya. Tadi ada kendala ya, uploadnya tidak berhasil ya, sehingga kita coba-coba dulu ya.
kita ulangi kembali. Jadi ini adalah file hasil download ya, hasil mengunduh template dari Siakadu dengan komposisi nilai ya. Jadi setelah di download ini sebenarnya ada data-data mahasiswa ya dan sebagainya, termasuk nilai kalau sudah ada ya. Saya hanya mengambil yang baris pertama ya, jadi karena yang diperlukan sebenarnya baris pertama ya. Nah kemudian ini kita sudah punya contoh ya, contoh file nilai menggunakan spreadsheet ya. Jadi ini ada anggaplah ini nilai mentah ya, tapi ini sebenarnya hanya untuk contoh, bukan nilai yang sebenarnya ya. Ada tugas 0, ada tugas 1, ada kuis, UTS, UAS ya, ada perhitungannya ya. Nah selanjutnya sama dengan di proses untuk upload nilai yang hanya nilai total, tidak ada komposisi nilai, maka sheet ini kemudian kita copy ke sheet yang lain ya. Jadi ini sudah di copy, kemudian dirapihkan juga, misalkan ada judul dan sebagainya ya. Jadi ini baris pertama ini sesuai dengan template yang dari Siakadu ya. Jadi kolom A adalah nomor, kolom B NPM, nama, tugas individu, kuis, UTS, UAS, praktikum, nilai ya. Sama dengan yang template ini. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua juga harus mengganti ya. Yang misalkan tugas individu ini tadinya kan pakai rumus ya. Misalkan ini sama dengan tugas itu yang mana, sudah catatannya ada di sheet yang satunya ya. Jadi kalau tugas itu berarti sama dengan kolom tugas ini ya. Ya, yang tadinya pakai rumus, kemudian jadi nilainya sama dengan ini ya, sama dengan kolom M ini ya. Yang tadinya pakai rumus, kemudian ada kuis, UTS ya. Ini tadinya diambil dari kolom ini ya. Ini ada kuis, UTS, UAS ya. Ya, sehingga didapatkan nilai-nilai ini ya. Kemudian semuanya dirubah dari rumus menjadi value ya, menjadi nilainya. Ya, ini sudah dirubah supaya aman, tidak ada perubahan. Jadi semuanya sudah dirubah ke nilai ya, dimana yang aslinya pengolahannya adalah seperti ini ya. Ya, ini template ini formatnya disesuaikan dengan template yang diambil dari Siakadu ya. Kemudian direkam ya. Dalam contoh ini saya sengaja hanya 13 orang ya dari sekian banyak mahasiswa ya. Artinya banyaknya data ini tidak harus sama ya. Yang penting NPM-nya benar ya. Mungkin saya mengingatkan kembali karena bisa jadi ada mahasiswa yang ikut kuliah tapi mungkin belum mengisi KRS ya.
sehingga banyaknya mahasiswa di dalam spreadsheet ini mungkin berbeda dengan data mahasiswa yang mengambil KRS di dalam Siakadu. Ya, jadi ini sudah kita dapatkan ya. Kemudian kita masuk ke Siakadu ya. Mungkin kita coba cek dari awal dulu. Ya, kita cari mata kuliah dan kelasnya, kemudian dinilai perkuliahan. Ya, jadi ini nilainya masih 0 ya. Kemudian ada komposisi nilai ya, ada kuis, UTS, UAS, praktikum, ada tugas ya. Kemudian untuk pemasukan nilainya kita pilih sama ya, kita pilih upload Excel. Kemudian ini karena diulang dari awal ya, jadi kita masukkan tokennya. Ya, kita upload file Excel, kemudian pilih filenya ya, mengingatkan kembali, jadi filenya harus tipenya Excel 97/2003 ya. Ya, jadi di sini terlihat bahwa nilainya sudah diunggah ya, ada 13 orang ya. Jadi ini sudah ada nilainya, dihitung, ketemu nilai akhir, kemudian dikonversi ke dalam huruf mutu ya. Untuk mahasiswa yang belum ada nilainya, maka ini nilainya tetap 0. Nah, mungkin hal yang kadang-kadang agak membingungkan adalah ini tulisannya biasanya selalu seperti ini ya, upload Excel nilai berhasil ya, tetapi nilainya kadang-kadang masih belum berubah ya, artinya sebenarnya tidak berhasil ya. Ya, barangkali nanti Bapak Ibu jika ada yang belum berhasil mengupload nilai dengan komposisi ini, mungkin nanti dapat berdiskusi ya, apa yang menjadi penyebab ya. Tapi secara umum penyebabnya adalah karena format kolomnya yang tidak sesuai dengan template. Kemudian kalau ada perubahan nilai gimana ya? Kalau misalkan ada data mahasiswa yang lain ya bisa diupload ulang ya. Kalau diupload ulang nanti akan ditimpa nilai yang sudah ada. Nah, makanya di sini dibutuhkan ini ya. Jadi sheet yang ada rumus ini sebaiknya tetap dibiarkan ya. Kemudian yang untuk diunggah ke Siakadu ini membuat sheet yang lain ya. Sehingga kalau misalkan nanti ada perubahan nilai ya, kemudian nanti terlihat huruf mutunya apakah berubah atau tidak ya. Kemudian nanti dapat diproses ulang ya. Kalau ada perubahan elemen-elemen
atau item-item di dalam penilaian ya, ya sebaiknya diproses ulang ya, diproses ulang karena yang sheet yang diunggah ini kan bukan dalam bentuk rumus ya, tapi dalam bentuk value, sehingga kalaupun ada elemen, misalkan ada nilai quiz atau nilai UTS, UAS yang berubah ya, maka nilai-nilai yang ada di dalam sheet ini tidak berubah ya, karena bukan berupa rumus tapi nilai ya. Jadi kalau ada perubahan nilai ya gampangnya prosesnya diulangi lagi dari awal ya. Kalau hanya 1-2 orang ya dapat diisi, di copy paste langsung ya, diisi dari sheet yang asli ke dalam sheet yang nanti diunggah. Ya, demikian tadi ya penjelasan tentang mengunggah nilai di dalam Siakadu ya menggunakan format Excel. Ya sebenarnya tidak harus menggunakan Microsoft Excel ya, dapat juga digunakan LibreOffice misalkan. Yang penting nanti ketika direkam ini menggunakan tipenya adalah Excel 2003 ya. Saya kira perlu diingatkan kembali, jadi pilihan yang paling baik adalah mengupload nilai dengan komposisi ya, supaya nanti ketika dibutuhkan untuk melihat ini komposisi nilainya seperti apa ya, kita tidak perlu melihat-lihat lagi berkas nilainya ya, tapi dapat langsung dilihat di dalam Siakadu. Demikian bahasan tentang memasukkan nilai. Oh ya, kalau untuk nilai yang di entry manual satu-satu saya kira tidak perlu dibahas ya, sudah berpengalaman semuanya ya, dan itu saya kira sudah sering dikerjakan ya. Tapi yang masih jarang dikerjakan ya adalah memasukkan nilai menggunakan menu upload file Excel ya, baik yang hanya nilai totalnya ataupun dengan komposisi nilai ya. Mungkin di dalam penjelasan ini ada yang kurang pas atau ada yang keliru ya, tidak lupa kami mohon maaf dan dapat diberikan masukan-masukan ya. Kemudian kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian nanti ada yang kesulitan dalam proses mengunggah file Excel ya, nanti kita dapat berdiskusi mencari solusinya seperti apa. Terima kasih, mudah-mudahan ya bahasan kita pada kesempatan ini ada manfaatnya, dapat mempermudah kita semuanya di dalam memasukkan nilai ke dalam sistem Siakadu Unila. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu kembali lagi di lain kesempatan.